Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, Pak Roy, mudah-mudahan Pak Roy juga sehat sekeluarga ya. Amin, Amin ya Allah rabbal alamin. Kita sudah lama tidak bertemu ya, tidak silaturahmi, baru kali ini. Iya betul. Ya. Nih. Nah ini saya dengan Deola bersilaturahmi dengan Pak Ustadz. Nah kan sekarang ini sudah memasuki bulan Maulid ya. Ya. Jadi Deola nih mau ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz nih. Oh ya, silahkan. Pak Ustadz, aku mau nanya, boleh nggak? Oh boleh dong Deola, mau nanya apa Deola? Kenapa kita perlu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Oh ini pertanyaan yang sangat baik Deola ya. Kenapa kita harus memperingati hari lahirnya makhluk Allah yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dengan momen kita memperingati dilahirkannya Rasulullah SAW, minimal kita dapat mencontoh suri tauladan dari beliau. Karena Rasulullah SAW sendiri itu memperingati hari lahirnya. Bahwa dari Abu Qatadah radhiyallahu an dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin itu, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa artinya dengan berpuasa hari Senin ini?" Maka Rasulullah bersabda bahwa, "Ya Qatadah radhiyallahu an, aku dengan berpuasa sehari Senin ini adalah memperingati hari kelahiranku." Nah, tapi untuk kita di sini ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW, ini dengan memperingati lahirnya Rasulullah SAW, kita bisa mencontoh akhlak-akhlak baiknya Rasulullah Deola, seperti contoh Rasulullah bersedekah, seperti Rasulullah bertawadhu, seperti Rasulullah menyayangi istrinya ya, seperti Rasulullah menyayangi sahabat-sahabatnya. Itu kita dengan memperingati ini, tentunya kita memanfaatkan momen di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Disitulah sesungguhnya rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah dilahirkan ke dunia ini adalah rahmat untuk semesta, alam semesta ini. Jadi tentunya sangat penting kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad, supaya kita selalu terinspirasi untuk berbuat kebaikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti hal-hal yang Pak Ustadz tadi bilang. Mudah-mudahan Deola dengan Pak Roy, dengan momennya bulan Maulid ini dilahirkannya Rasulullah, Pak Roy, kita lebih bisa meningkatkan sedekah kita lebih bisa memperbanyak membaca salawat kepada beliau ya, dan kita bisa lebih banyak membantu orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang memang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Pak Ustadz, emang kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Oh begini Deola, Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah ya. Jadi disitulah Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah ya. Ketika tahun gajah ini yaitu Raja Abraha dari Habasah ini menyerang Ka'bah. Dia akan meruntuhkan Ka'bah dan mengendarai gajah. Maka disebutlah dilahirkannya Rasulullah SAW itu 12 Rabiul Awal tahun gajah. Makanya tahun gajah itu historisnya, sejarahnya Deola, karena Raja Abraha menyerang Ka'bah mengendarai gajah, maka disebutlah tahun gajah pada waktu itu. Ada kejadian apa Pak Ustadz ketika Nabi Muhammad lahir? Oh iya Deola, ini karena yang dilahirkan oleh Ibunda Siti Aminah ini makhluk Allah yang paling mulia ya Deola ya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Salah satu kejadian yang sangat terkenal itu singgasana Raja Kisra dari Persia, itu dia goyang tuh ya, seperti ada gempa bumi. Dan sejarah meriwayatkan itu 14 balkon istana daripada Raja Persia yang bernama Kisra ini itu runtuh ya, runtuh. Karena waktu itu kerajaan Persia di dunia adalah kerajaan terbesar, dia menaklukkan beberapa wilayah. Nah, dengan dilahirkannya Rasulullah SAW itu sampai goyang singgasana Raja Persia ini. Terus itu ada orang-orang yang beragama Majusi Deola, yaitu orang-orang yang beragama Majusi itu yang menyembah api. Nah, ini ada disebutnya api abadi ya. Api abadi ini dari zaman nenek moyang mereka, dari beribuan tahun api ini tidak pernah padam. Tapi ketika Rasulullah SAW Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, maka api sesembahan kafir Majusi ini padam pada waktu itu ya. Dan ada lagi ya,
bahwa ada satu danau, ya sebutkanlah, katakanlah ada satu danau ini tidak pernah kering, airnya selalu luber, ruah ini danau. Tapi ketika dilahirkannya Rasulullah SAW, itu danau mengering. Kenapa danau ini mengering? Karena danau ini selalu dipakai untuk merayakan perayaan-perayaan kafir-kafir Majusi. Nah, ini keistimewaannya banyak sekali ya. Sampai berdadaunan pun membaca sholawat ya, membaca semua ya, binatang yang di laut, benda-benda yang di langit, binatang yang di laut, tanaman, pohon, semua membaca sholawat. Itu keajaiban-keajaiban ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini. Deola, hidup kita ini adalah satu, beribadah kepada Allah, bahwa kita nanti di akhirat itu mutlak kita membutuhkan syafaatnya Rasulullah. Syafaat itu apa, Deola? Syafaat itu pertolongan. Makanya kita, Pak Roy ya, saya, Deola, supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, perbanyaklah kita membaca sholawat kepada beliau ya. Sholawatnya bebas, mau yang mana saja. Mau sholawat Jibril ya, sallallahu ala sayyidina Muhammad boleh. Mau sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Itu silahkan aja Pak Roy dengan Deola membaca sholawatnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video aku. Dan yang belum, ayo subscribe. Bye-bye.